Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita ketemu kembali di pertemuan kedua untuk junior technical support. Oke, hari ini kita akan membahas tentang melakukan inventarisasi hardware kode unit J.620.006.01. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana sih melakukan inventarisasi hardware sebenarnya, dan nanti kalau diperlakukan atau dilakukan oleh teman-teman itu paling tidak bisa membantu teman-teman untuk lulus di bagian yang kedua ini. Yuk kita lanjut. Nah, untuk melakukan inventarisasi hardware itu ada 3 hal atau 3 elemen yang harus dipahami oleh kita pengguna atau orang yang mau uji kompetensi. Yang pertama adalah menyiapkan inventarisasi hardware. Yang kedua, mengidentifikasi hardware. Dan yang ketiga adalah menyimpan inventarisasi hardware. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh teman-teman atau harus disiapkan. Yang pertama, menyiapkan inventarisasi hardware-nya, lalu mengidentifikasi hardware-nya apa aja, dan yang terakhir adalah menyimpan inventarisasi hardware. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang perangkat penyusun komputer, di mana waktu itu ada hardware, ada software. Nah, saat ini kita berfokus pada inventarisasi hardware. Perangkat atau peralatan yang dibutuhkan untuk proses inventarisasi hardware antara lain 1 pensil atau ballpoint atau spidol. Teman-teman bisa menggunakan salah satu atau beberapa dari ketiga-tiganya, boleh semua dipakai, tapi biasanya dipakai salah satu. Kalau ada lagi malah mungkin ada yang pakai rapido atau stabilo, ya monggo silakan. Yang pasti diperlukan yang bagian pertama adalah pensil, ballpoint atau spidol. Jadi salah satu di antara, dua-duanya boleh atau tiga-tiganya. Selain pensil, ballpoint dan spidol, perangkat yang kedua adalah kertas atau sticky note atau buku, atau teman-teman kalau punya label yang jadi itu yang mau dipakai tidak apa-apa. Oke ya, boleh pakai kertas atau sticky note atau buku atau label yang udah jadi, yang biasanya dibeli untuk pelabelan komputer itu boleh, tidak apa-apa. Kalau mau rapi, simple, dan ukurannya berbeda-beda juga. Yang berikutnya adalah solasi atau lem atau triplex atau tempat lainnya nanti yang digunakan untuk membantu proses penyimpanan atau penginventarisasian ya. Ada beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman semua, bahwasanya perangkat komputer atau hardware ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Coba kita flashback yang kemarin. Yang berukuran besar itu misalnya monitor, apalagi casing, misalnya scanner ya, atau scaffold. Kalau yang kecil itu mouse, lalu ada lagi prosesor, ada lagi VGA, kecil ya. Nah, dari hal tersebut maka satu hal yang kita biar sama konsepnya adalah kita ayo melakukan persamaan persepsi di bagian kedua ini.
Apa persamaan persepsinya? Persamaan persepsi yang dimaksud adalah asumsikan bahwa teman-teman ini adalah seorang pemilik showroom komputer. Teman-teman ini adalah sebagai pemilik showroom komputer. Teman-teman bayangin kalau di THR Mall atau di mall-mall dia, atau di DTC, atau di Giant Hypermart atau Giant yang di Wonokromo itu bayangkan teman-teman itu punya satu showroom komputer di mana itu banyak perangkat kerasnya itu ya. Ya, fokus kita berasumsi bahwa teman-teman adalah pemilik toko komputer atau showroom komputer. Nah, setelah kita mengasumsikan bahwa kita adalah seorang pemilik toko komputer atau showroom komputer, maka asumsi yang kedua adalah kita memiliki tempat penyimpanan hardware. Bentuknya rak panjang seperti ini, ada 4 lapis. Ya, bayangkan kita punya yang seperti ini. Penjelasan dari rak yang tadi, bagian pertama, yang pertama tadi, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 1 adalah sebagai tempat monitor. Kenapa kok monitor ditaruh di bawah? Alasannya karena monitor ini berat. Kalau taruh di atas, maka yang jadi masalah itu saat keselamatan kerja. Mungkin jatuh, mungkin kesenggol dan sebagainya. Oleh karena itu perangkat paling berat taruh di bawah. Oke ya. Yang kedua, di atasnya monitor itu adalah tempat untuk casing, untuk printer, untuk scanner, dan lain-lainnya. Gede memang, tapi tidak begitu berat. Ya. Yang ketiga, tempatnya VGA, prosesor, RAM, dan lain-lainnya lah. Sound card mungkin, line card mungkinnya taruh situ. Sehingga nantinya, dan ini biasanya paling sering dibeli orang gitu loh. Oke, jadi taruh di rak nomor 3. Bagian paling atas itu diisi dengan perangkat yang lain. Biasanya diisi dengan perangkat-perangkat penunjang seperti isolasi, kertas, apalagi mungkin apalagi ya, pensil mungkin taruh situ, atau murbaut kecil-kecil ya gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan inventarisasi hardware adalah yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa tempat tadi itu bersih dan kering. Lalu berikan label pada masing-masing rak besi untuk mempermudah inventarisasi. Jika perlu, di masing-masing lemari besi tadi berikan warna label yang berbeda. Lalu yang keempat adalah menentukan kode untuk masing-masing perangkat keras. Biasanya kalau saya sering melakukan pengkodean sesuatu perangkat keras. Kode ini terserah mas sama mbak ya, terserah teman-teman mau kode yang seperti apa. Contohnya kalau dalam workshop ini adalah prosesor, saya kodekan P, mainboard saya kodekan M, RAM saya kodekan R misalnya gitu. Pak, apakah boleh kalau kalau prosesor saya buat PC atau PO, kalau mainboard saya kasih MB, kalau RAM saya kasih RM? Ya monggo, enggak apa-apa, terserah. Yang penting teman-teman punya kode sendiri-sendiri, kode unik yang membedakan antara prosesor, mainboard, dan lain-lainnya supaya nggak sama. Setelah itu gunakan konsep tree untuk mempermudah inventarisasi perangkat keras. Konsep tree yang dimaksud adalah
bahwa prosesor dikumpulkan dengan prosesor, RAM dikumpulkan dengan RAM, hard disk dikumpulkan dengan hard disk, begitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, prosesor, ingat bahwasanya prosesor itu ada dua jenis yang banyak dijual di Indonesia, satu AMD, satu Intel. Maka saya bisa memberikan kode A1 untuk AMD, atau cuman A pun nggak ada masalah. Lalu kalau Intel I, kalau mau I1 ya nggak apa-apa, I1 gitu. Mungkin nanti ada Intel yang lain, ada I yang lain ya prosesor, tapi paling nggak contohnya begini. Andai kata ada AMD, maka misalnya prosesor AMD itu ada A5, K5, K6, K7 gitu ya misalnya. Nah, misalnya ada A7, A8, A ke N. Maka kalau AMD A7 itu maka A1, A7 gitu. Digabung. A1, A7. Karena A7 nanti ada kode lagi misalnya A7 yang 5300, maka A1, A7 53 misalnya begitu. Kalau nomor urutnya tinggal kasih 001 misalnya, boleh enggak apa-apa. A1, A7 53 terus 001 itu kode unik. Nanti ada A1, A7 53 bareng kedua 002 begitu. Sehingga dapatnya nanti begini, andai kata itu bisa dibuat, maka buat begini nih, misalnya A1 ya, A7 itu, terus karena 5300 maka andai kata tak buat begini, 53 urutan yang pertama 0 0 1. Boleh Pak, boleh, nggak ada masalah. Kalau A8 ya misalnya A1 karena ini punyanya AMD, A8 misalnya, terus 55 misalnya, 5500 misalnya gini, terus urutan yang ke 1 misalnya. Kalau yang lain juga sama seperti ini, lalu 002 dan lain-lainnya. Begitu juga dengan Intel. Jadi Intel pun sama gitu. Sama juga dicoba pakai i1 misalnya Intel, terus i3 karena prosesornya i3, lalu misalnya generasi 5 atau 6300 gitu misalnya 001, dan itu pasti unik. Kode ini akan membuat satu kondisi di mana barang itu akan terinventarisasi dengan baik dan benar. Begitu juga dengan RAM, misalnya SODIMM kita buat S1, DDR saya buat D1, SDRAM saya buat S2, tidak apa-apa. Tergantung dari teman-teman. Yang pasti pemberian kode tidak ada pakemnya ya. Kalau mau lihat pakem yang asli mungkin dengan ilmu-ilmu yang perpustakaan ya monggo apa, tapi paling enggak ini teman-teman boleh menggunakan kode-kode yang dibuat sendiri. Yang penting jelas dan menggambarkan sesuatu. Next, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada mainboard. Nah, untuk mempermudah lagi, maka setiap barang yang ada yang kita inventaris itu berdasarkan kode. Tadi saya sebut tadi ya, kode. Pengkodean perangkat keras ini bisa bermacam bentuknya, dan pastikan bahwa kode tersebut tepat sesuai dengan petunjuk dan barang yang ada. Teman-teman bisa menciptakan sendiri, tidak ada masalah. Yang penting betul dan sesuai. Jangan sampai nanti memori dikasih atau prosesor dikasih kode printer itu ya tidak masuk, no. Ya harusnya berbeda. Atau RAM dikasih kode hard disk HD,
Lah lucu, RAM basicnya R disebut HD kan aneh itu. Lalu yang berikutnya adalah letakkan perangkat keras yang ada tersebut itu pada tempat yang bersih dan sesuai dengan desain yang dibuat. Nah, tadi saya dibilang bahwa di sini yang perangkat paling bawah itu perangkat yang berat-berat. UPS itu berat, monitor juga berat. Kalau printer, Pak, kalau printer ya monggo silakan diatur. Kalau saya membuatnya begini. Kalau bayangan saya dulu waktu jualan komputer itu seperti ini. Terus soundcard, prosesor dan teman-temannya masuk ke dalam rak paling 3. Yang paling atas itu biasanya yang gampang saya ambil kayak, dan itu bukan safari ballpoint, mur, baut, terus apa ini pasta, biasanya taruh di situ semua di bagian paling atas. Ya ini tujuannya untuk juga keselamatan kerja ya. Bayangkan kalau monitor taruh di atas, begitu kesenggol dan jatuh itu pasti akan berapi nanti dan keselamatan kerjanya berkurang. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi kita pertemuan kedua. Jadi teman-teman harus diingat bahwasannya hal yang perlu diperhatikan pada saat inventarisasi hardware adalah disediakan label, ballpoint, solasi misalnya, kertas misalnya, atau yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk melabeli sebuah perangkat keras. Dan yang perlu diingat berikutnya adalah bahwa teman-teman itu wajib meletakkan perangkat yang berat, perangkat yang besar di bagian paling bawah sehubungan dengan keselamatan kerja. Misalnya kalau komputer tadi ada monitor, ada printer yang besar, UPS yang berat gitu ya, atau alat yang lain taruh di bagian bawah. Yang berikutnya adalah printer, scanner masuk ke dalam ranah yang ketiga. Nah, yang ranah ke atas, nomor 3 di atas dari bawah adalah prosesor, line card, sound card, VGA bisa taruh di bagian ketiga. Sedangkan yang bagian paling atas yang paling sering kita pakai misalnya kayak pasta, komputer, lalu mur baut, lalu ballpoint, mungkin solasi, itu masih semua. Oke teman-teman, di unit kompetensi kedua ini telah kita lakukan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk lulus sertifikasi kompetensi junior technical support BNSP. Selamat malam, assalamualaikum.